Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u yahsyuru ma'a man ahab." Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Seseorang kelak akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Hadis tersebut sering kita dengar. Nabi SAW berwasiat seseorang kelak akan bersama orang yang ia cintai. Kalimat ini sering kita dengar. Namun pernahkah kita menetapkan hati kita bahwa fulan bin fulan adalah orang yang kita sukai? Atau kita menetapkan hati kita ulama fulan adalah ulama yang kita cintai? Atau bahkan wali fulan adalah wali yang kita kasihi? Bahkan kita tetapkan di dalam hati kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketetapan yang harus kita cintai. Ketika itu berbicara mahabbah, berbicara cinta kepada orang soleh, kepada baginda Rasul khususnya, maka itu pun nilainya ibadah. Dan di dalam agama ini setiap ibadah itu harus didasari dengan keikhlasan. Karena dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab beliau Risalatul Jami'ah, "Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafik." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah, suatu perbuatan yang mana di situ mengandung nilai ibadah tanpa didasari keikhlasan, maka orang tersebut munafik. Maka begitu pula sering kita mendengar kalimat al-mar'u ma'a man ahab. Kita tetapkan bahwa orang yang kita kasihi tersebut adalah Nabi Muhammad. Namun kalau itu adalah sebuah ibadah, kecintaan terhadap Nabi Muhammad adalah ibadah, maka di situ pun membutuhkan keikhlasan. Artinya bukan cuman hanya di lisan. Artinya bukan hanya dalam ucapan, dalam perkataan, bukan. Namun hati dan lisan kita harus selaras. Hati dan ucapan kita harus sama. Hati menunjukkan kecintaan, lisan sebagai ungkapan rasa cinta tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah mereka yang lisannya mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad dan hatinya sepakat dengan lisannya, orang tersebut adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, beliau berjanji, "Al-mar'u ma'a man ahab. Al-mar'u yahsyuru ma'a man ahab." Seseorang kelak akan bersama orang yang ia cintai. Termasuk pula pian cinta kepada majelis, pian cinta kepada ibadah. Bagaimana tahu cinta kepada majelis? Bagaimana pian tahu cinta kepada ibadah? Pian sering hadir ke majelis, pian senang mengerjakan ibadah, pian senang sholat, baik itu sholat wajib bahkan ditambah dengan sholat sunnah. Beliau pian senang dengan mengerjakan puasa. Berarti itu menunjukkan pian cinta kepada itu tadi. Dan itu semua adalah bagian daripada isyarat daripada Nabi kita Muhammad. Jadi ketika pian senang kepada majelis, pian senang kepada majelis seperti ini, senang berkumpul di majelis seperti ini, secara tidak langsung itu mengisyaratkan pian cinta kepada Nabi Muhammad. Itulah keikhlasan. Bukan hanya ucapan, tetapi pian membuktikan dengan perbuatan. Pian hadir di majelisnya Nabi Muhammad. Jadi majelis itu apapun namanya, majelis itu apapun yang dibaca di dalamnya, selama itu adalah tentang Nabi Muhammad, ilmu baginda Rasul, mengingatkan kepada Allah, maka itu akan bermuara kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pian senang hadir di sana, berarti pian menunjukkan perbuatan pian, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Beruntung kalau dia bisa menetapkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ia cintai. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan kita termasuk dengan mengadakan kegiatan majelis ini. Barusan wirid yang kita baca pun bersumber, bermuara kepada Nabi Muhammad. Yang kita lakukan ini adalah bagian daripada isyarat yang bermuara kepada Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan inilah yang membuat kita semua, membuat kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari pembahasan yang telah lewat, yaitu berbicara tentang wudu. Maka ini pun ilmu daripada Nabi Muhammad. Ini pun berasal daripada Nabi Muhammad. Sekecil apapun ilmu tersebut, pian bangga. Kenapa? Itu bersambung kepada Nabi Muhammad. Seremeh apapun ilmu tersebut, nasihat tersebut, hadis tersebut, anjuran tersebut, selama itu bersumber kepada Nabi Muhammad, berarti pian memiliki ikatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan beruntunglah mereka yang hatinya berada di dalam sanubarinya keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad, dan jauh lebih beruntung ketika mereka amalkan. Mereka akan memiliki keterkaitan. Mereka akan memiliki sebab, memiliki alasan bahwasanya Allah mengumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Dari ilmu yang pian amalkan, daripada anjuran Nabi yang pian kerjakan, daripada larangan Nabi yang pian tinggalkan. Itulah yang menyebabkan Allah mewajibkan kepada kita untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kita tahu tempat Nabi Muhammad adalah tempat yang diridhai oleh Allah. Kita tahu di mana Nabi Muhammad SAW berada adalah puncak daripada kebahagiaan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.